Oke teman-teman, kita sekarang ada di pojok Beteng Wetan, dan pojok Beteng Wetan ini termasuk baru ya. Pojok Beteng Wetan ini selesai dibangun pada tahun 2020 dan menghabiskan dana sekitar 4,8 miliar, hampir sekitar 5 miliar ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk kondisi di luar benteng keraton ya teman-teman. Sekelilingnya itu sudah penuh dengan hunian dan juga toko-toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan saya BSFV ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk kembali jalan-jalan ya teman-teman. Dan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk mengelilingi Keraton Yogyakarta dari sisi luar ya teman-teman. Dan ini sekarang kita ada di perempatan Gondomanan dan kita ambil ke arah menuju Jalan Brigjen Katamso atau pojok Beteng Wetan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Jalan Brigjen Katamso dan di depan sana itu sudah mulai kelihatan pojok Beteng Wetan ya teman-teman. Dan pojok Beteng Wetan ini termasuk baru ya teman-teman. Pojok Beteng Wetan ini selesai dibangun pada tahun 2020. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di pojok Beteng Lor Wetan ya teman-teman. Dan benteng di sisi ini termasuk baru, selesai dibangun pada tahun 2020 dan menghabiskan dana sekitar 4,8 miliar, hampir sekitar 5 miliar ya teman-teman. Dan benteng ini dulu juga sempat hancur di 200 tahun yang lalu. Oke teman-teman, kita masih berada di Jalan Brigjen Katamso dan perlu diketahui ya teman-teman bahwa Keraton Yogyakarta itu mempunyai dua benteng. Yang pertama itu benteng Cepuri, yang benteng yang ada di sisi dalam ya teman-teman, yang melingkupi Kedaton, melindungi wilayah Kedaton. Terus ada lagi sisi yang lebih luas atau bisa dibilang penjagaannya lebih jauh dari keratonnya dan dinamakan benteng. Dan benteng keraton ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ya teman-teman, sekaligus pendiri apa ya namanya teman-teman, istilahnya kerajaan itu apa ya namanya ya lah, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Dan tujuan dibangunnya benteng itu untuk melindungi abdi dalam dan juga untuk kerabat keraton yang pastinya ya teman-teman. Dan di depan ini ada pertigaan teman-teman. Dan pertigaan ini di sini ada namanya Plengkung Madyasura atau Plengkung Gondomanan karena terletak di daerah Gondomanan. Waktu hancurnya pojok Beteng Lor Wetan itu, di sini Plengkung Madyasura ini ditutup ya teman-teman, ditutup total pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu membangun benteng. Itu dibuatkan 5 pintu masuk dan juga untuk keluar masuk prajurit itu dibikinkan 5 ya teman-teman. Di antaranya yang barusan kita lewati, Plengkung Madyasura. Terus ada Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro. Terus sebelah baratnya lagi yang ada di sisi barat dari alun-alun kota Yogyakarta itu ada Plengkung
Jogosuro. Terus ada lagi pelengkung apa ya namanya teman-teman, yang ada di sisi sebelah barat itu, pelengkung Taman Sari atau pelengkung Jogoboyo. Disebut Jogoboyo karena disitu untuk menjaga bahaya yang mengancam keraton ya teman-teman. Dan satu lagi pelengkung Gading atau pelengkung Nirboyo. Oke teman-teman, sekarang kita ada di pojok Beteng Kidul ya teman-teman, pojok Beteng Kidul Wetan. Dan ini juga termasuk baru direvitalisasi untuk catnya. Dan di sini itu dulu ada apa namanya itu teman-teman, pohon mungkur gede banget ya, sebelum dirobohkan dan dibikin taman untuk mempercantik dari pojok Beteng Wetan Kidul ini ya teman-teman. Oke teman-teman, dari pojok Beteng Wetan ini kita belok ke arah kiri ya teman-teman. Kita menuju Pelengkung Nirboyo ya teman-teman, atau Pelengkung Gading. Dan di Pelengkung Gading ini tujuan utama dibuatkan pelengkung ini adalah untuk keluarnya jenazah dari kerabat keraton yang akan disemayamkan ya teman-teman. Dan perlu teman-teman diketahui juga bahwa dulu pelengkung itu tidak dibuka untuk umum ya teman-teman, dan hanya dibuka dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore karena bertujuan untuk melindungi keraton, karena di saat itu waktu itu masih genting-gentingnya ya teman-teman, entah pemberontakan lah, entah penjajahan lah. Oke teman-teman, kita masih lanjut, dan di depan ini adalah perempatan Gading. Dan di perempatan Gading ini terdapat tadi yang disebutkan ya teman-teman, Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirboyo, yang artinya tanpa bahaya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan dari Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirboyo. Dan ini adalah satu-satunya pelengkung yang bisa dinaiki. Dan kalau kita naik ke atas, kita bisa naik atau jalan ke arah kanan atau ke arah timur sampai ke pojok Beteng Wetan ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi dinaiki karena sudah ditutup. Oke teman-teman, kita ambil ke arah kiri, kita menuju pojok Beteng Kulon. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa pojok Beteng Kulon dan pojok Beteng Wetan itu memiliki jarak sekitar 1,2 km atau 1200 meter. Dan saat ini kita masih lurus menuju pojok Beteng Kidul Kulon ya teman-teman. Dan kita ada di Jalan MT Haryono. Oke teman-teman, saat ini kita berada di pojok Beteng Kulon ya teman-teman. Dan ini juga termasuk baru untuk catnya ya teman-teman, sudah direvitalisasi dan nampak lebih indah. Dan dulu di sini itu juga ada ini teman-teman, jalan masuk yang di sisi timur itu ada buletan itu dulu ada jalan masuk menuju Jeron Beteng ya teman-teman. Jadi tambah satu, jadi ada 5 ya teman-teman untuk akses untuk keluar masuk ke dalam Jeron Beteng. Cuman itu buatan bukan dari pihak keraton ya teman-teman dulu. Oke teman-teman,
kita lurus ya, kita menuju Plengkung Taman Sari. Dan seperti ini teman-teman pojok Beteng Kulon Kidul ya. Dan di jalan ini tuh padat minta ampun teman-teman, jalannya kecil. Oke teman-teman, kita masih ada di Jalan Suryawijayan dan kita menuju ke Plengkung Taman Sari atau Plengkung Jogoboyo. Disebut Plengkung Jogoboyo karena di sini dulu dijaga untuk melindungi keraton dari mara bahaya ya teman-teman. Dan di Plengkung ini juga termasuk yang dulu dihancurkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan dibikin tanpa pelengkungan ya teman-teman, hanya seperti tugu biasa ya teman-teman, gapuro terbuka. Jadi seperti ini teman-teman, kita nggak bisa berhenti karena di sini macet. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita ada di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim. Kita menuju ke pojok Beteng Lor Kulon ya teman-teman. Dan di pojok Beteng Lor Kulon ini juga sudah direvitalisasi untuk catnya ya. Jadi semua sisi dari pojok Beteng ini sudah direvitalisasi untuk catnya. Dan yang paling utama di sisi timur, utara dan timur itu ya teman-teman, pojok Beteng Lor Wetan itu dibangun secara total karena memang sudah hancur. Kita sudah sampai di pojok Beteng Lor Kulon ya teman-teman. Jadi seperti ini, kalau dilihat-lihat ini paling kecil ya teman-teman, ini cuman segini. Terus coba kita ke depan lagi teman-teman, kita lihat dari sisi sebelah sana. Oke teman-teman, jadi seperti ini kalau dilihat dari sini dan memang terlihat lebih kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, dari pojok Beteng Kulon, dari pojok Beteng Lor Kulon ini kita menuju ke Jalan Haji Agus Salim dan kita akan menuju ke Plengkung yang terakhir, yaitu Plengkung Ngasem ya teman-teman, karena ada di wilayah Ngasem atau bisa dibilang Plengkung Jogosuro. Dan menurut informasi yang beredar, jadi untuk di sisi luar benteng keraton ini itu juga akan dilakukan revitalisasi ya teman-teman, dan sudah dilakukan pertemuan oleh pihak keraton, pihak pemilik bangunan dan juga Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Dan untuk warga yang memiliki bangunan di sini sudah setuju ya teman-teman, jika suatu saat akan dilakukan revitalisasi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Plengkung Jogosuro. Jadi ini Plengkung yang ada di wilayah Ngasem ya teman-teman. Jadi di sini itu dulu juga termasuk yang dihancurkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 dan dibangun hanya seperti ini ya teman-teman, hanya untuk pintu masuk tanpa pelengkungan. Oke teman-teman, dari sini kita akan belok ke arah kiri ya teman-teman, menuju Jalan Kauman atau Jalan Masjid Kauman. Oke teman-teman, saat ini kita berada di sisi barat alun-alun utara kota Yogyakarta ya teman-teman, dan kita masih menuju satu lagi ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir ini namanya Plengkung Wijilan ya teman-teman.
Langkung Madyasura karena bukan, maaf, Langkung Tarunasura, karena dulu di Langkung ini dijaga oleh prajurit muda atau para taruna ya teman-teman. Jadi disebutnya Langkung Tarunasura. Ini wong Jawa Tarunasura gitu ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya mungkin Tarunasura. Oke teman-teman, kita ada di Jalan Ibu Roswo dan di depan ini adalah Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunasura. Disebut Plengkung Wijilan karena ada di wilayah Wijilan ya teman-teman. Jadi seperti ini plengkungnya, dan di kawasan ini adalah kawasan gudeg ya teman-teman. Buat teman-teman yang pecinta gudeg bisa mampir ke sini. Dan saya kira cukup sekian dulu teman-teman video kali ini, karena ini ramai banget jalannya. Dan kita akan kembali ke awal kita bikin video pojok Beteng Wetan. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk kondisi di luar benteng keraton ya teman-teman. Sekelilingnya itu sudah penuh dengan hunian dan juga toko-toko, dan nggak tahu dari mana awal mulanya ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu video dari saya. Bila suka dengan video ini bisa di like dan di komen dan juga dibagikan. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.